Amerika Serikat benar-benar panik menghadapi situasi sulit di dalam negerinya. Kebijakan untuk terus kirim senjata perang ke Ukraina dan Taiwan ternyata membuat Presiden Amerika Serikat Joe Biden kini kelimpungan menghadapi dampaknya. Rakyat Amerika Serikat mulai bersuara lantang tentang mahalnya harga kebutuhan dan juga bahan bakar gas dan minyak. Kini, Joe Biden mulai mengkampanyekan tekanan berkelanjutan untuk mendapatkan lebih banyak minyak dari negara Teluk, khususnya Arab Saudi. Upaya Biden ini tampaknya tidak mungkin berhasil setelah Menteri Luar Negeri negara Teluk mengatakan jika kerajaan telah melakukan apa yang bisa dilakukan dalam hal produksi, akan tetapi sangat terbatas. Joe Biden mengirim para pejabat Amerika Serikat untuk menjalani misi rahasia ke Arab Saudi yang bertujuan untuk mendorong negara Teluk itu untuk meningkatkan produksi minyak dan menormalkan hubungan dengan Israel. 3 pejabat Amerika Serikat dan mantan pejabat Amerika Serikat sedang menjalankan misi khusus. Demikian kata Axios sambil menyebut nama Koordinator Gedung Putih untuk Timur Tengah Brett Magog dan utusan energi Departemen Luar Negeri Amos Hochstein. Berita bahwa 2 penasehat senior Biden dilaporkan telah dikirim ke Riyadh datang pada hari yang sama ketika Menteri Energi Jennifer Granholm menggambarkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden terobsesi dengan fakta bahwa harga gas sangat tinggi. Tetapi dengan Biden mencari bantuan untuk konsumen Amerika Serikat menjelang pemilihan paruh waktu November mendatang, tampaknya Saudi tidak terlalu tertarik untuk membantu. Kerajaan telah melakukan apa yang bisa dilakukan. Demikian kata Pangeran Saudi Faisal bin Farhan kepada Forum Ekonomi Dunia. Sejauh yang kami ketahui tidak ada kekurangan minyak. Demikian ucapnya lagi. Negara itu sejauh ini mengabaikan seruan Barat yang berulang-ulang untuk meningkatkan produksi untuk meredam sebagian besar dampak sanksi anti-Rusia yang ditimbulkan sendiri terhadap pasar energi di Barat. Sebagai gantinya, dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada Selasa, Menteri Energi Pangeran Abdul Aziz bin Salman mengatakan kepada Financial Times bahwa Arab Saudi mengharapkan untuk membuat kesepakatan dengan OPEC Plus yang dicatat termasuk Rusia. Abdul Aziz melanjutkan dengan menyarankan bahwa politik harus dipisahkan dari OPEC Plus dan bahwa dunia harus menghargai nilai-nilai dari aliansi energi. Situasi ini membutuhkan orang untuk duduk bersama, fokus, menghilangkan topeng dan apa yang disebut kebenaran politik. Ini tentang mencoba berhubungan dengan realitas yang ada dan menemukan solusi untuk itu. Demikian ucapnya. Gara-gara Putin, warga Amerika Serikat menderita karena harga bensin kian mahal. Kebijakan embargo yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat terhadap Rusia tampaknya tak hanya berdampak negatif terhadap kehidupan warga Rusia, namun juga berimbas kepada warga di negeri Pembansam sendiri. Amerika Serikat sudah memutuskan untuk berhenti mengimpor minyak dari Rusia sebagai upaya untuk menekan ekonomi negara itu. Untuk mensubstitusi minyak dari Rusia, Amerika Serikat juga berencana melakukan kesepakatan impor minyak baru dengan Arab Saudi, Venezuela, dan Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku tak ambil pusing. Ia bilang negaranya akan mulai menyesuaikan diri dengan situasi buruk saat ini. Bahkan, ia malah membalas Amerika Serikat dan sekutunya dengan melarang ekspor berbagai macam produk-produk strategis ke negara-negara yang dianggap tidak bersahabat. Terlebih selain minyak, Rusia juga punya kartu as lainnya, yakni gas alam. Rusia sebelumnya sudah memperingatkan Amerika Serikat dan sekutu bahwa harga minyak bisa tembus lebih dari $300 Amerika Serikat per barrel, menindaklanjuti kemungkinan penutupan pipa gas utama Rusia-Jerman. Sementara itu, harga minyak melonjak di Amerika Serikat. Dikutip dari CNN, para pemilik kendaraan di Amerika Serikat mengeluh kini harus membayar bensin lebih mahal dari sebelumnya. Harga untuk 1 galon bensin melonjak hingga $4,17 Amerika Serikat atau Rp59.580. 1 galon bensin di Amerika Serikat setara dengan 3,78 liter. Harga bensin ini memecahkan rekor tertinggi di Juli 2008 saat segalon bensin dibanderol dengan harga $4,11 Amerika Serikat. Saat Rusia mulai menyerbu Ukraina, harga minyak maupun gas sudah naik sangat signifikan dalam waktu yang relatif kilat. Harga minyak di Amerika Serikat juga diperparah dengan rusaknya beberapa kilang usai diterjang badai Katrina. Kepala Analis Energi Global Tom Kloza mengungkapkan harga bensin dan gas di Amerika Serikat dipastikan akan terus mengalami lonjakan.
Dalam 2 pekan terakhir, harga bensin naik sekitar 55 sen, lalu kembali naik 63 sen per galonnya. Kloza mengatakan, ia pikir akan mencapai $4,50 Amerika Serikat harga bensin per galon. Resiko yang harus diantisipasi adalah seberapa buruk dan seberapa lama ini akan berlangsung. Bahkan mungkin harga bensin bisa mencapai $5 Amerika Serikat per galonnya. Sebagaimana diketahui, meski banyak impor asal Rusia relatif sedikit, yakni hanya 2% dari total impor BBM Amerika Serikat, namun Rusia adalah salah satu produsen besar minyak global. Dengan kata lain, Rusia bisa menyeret harga minyak dunia ikut naik. Dampaknya pun bisa merembet ke banyak negara. Belum lagi Rusia juga memasok gas alam sangat besar ke Eropa yang tentunya juga bakal berpengaruh ke harga minyak. Sehingga tanpa kebijakan embargo Biden sekalipun, dengan keputusan Putin menyerang Ukraina sudah membuat harga minyak di Amerika Serikat meroket karena mengikuti harga minyak global. Menurut Kloza, jika Amerika Serikat dan sekutunya semakin menekan Rusia dengan sanksi ekonomi, Putin bisa saja semakin nekat untuk menghentikan pengiriman minyak dan gasnya ke Eropa sebagai bentuk pembalasan. Jika ini terjadi, kekhawatiran kenaikan harga bahan bakar fosil bakal bertahan lebih lama. Untuk mengantisipasi balasan dari Putin, Amerika Serikat sudah ancang-ancang mencari negara produsen minyak lainnya. Negara yang diincar adalah Iran, Arab Saudi, dan Venezuela. Masalahnya, dengan Iran dan Venezuela, Amerika Serikat selama ini memiliki hubungan yang kurang akur. Amerika Serikat telah lama memiliki hubungan yang rumit dengan kedua negara tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, kedua negara tersebut telah dituduh melakukan segala hal, mulai dari kecurangan pemilu hingga kekejaman hak asasi manusia. Khusus untuk Iran, Amerika Serikat juga menuding negara itu mengembangkan senjata nuklir. Sementara dengan Arab Saudi, meski berstatus sebagai sekutu lama, Presiden Joe Biden sempat menyebut Arab Saudi sebagai paria karena perannya dalam pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi. Bahkan Biden sempat merilis laporan intelijen Amerika Serikat yang mencurigai keterlibatan putra mahkota Saudi Muhammad bin Salman.